Hatim Ibnu Asam itu kalau datang musim haji sedih, nangis, murung. Karena apa? Nggak bisa berangkat haji, nggak mampu. Sampai suatu ketika Hatim Al-Asam ini dekat waktu haji, dia duduk, dia nangis, dia sumpek. Anaknya kecil, usianya masih 5-6 tahun. Perempuan datang kepada ayahnya, ya abati, ayahku, kau ini kenapa? Saya lihat kok kau akhir-akhir ini merenung, sedih, nangis. Apa? Masalah apa yang ada pada dirimu? Maka dijawab sama Hatim Al-Asam, al-hajj. Aku rindu kepada Baitullah. Saya ingin menunaikan ibadah haji. Kata anaknya, imshi tawakal Allah. Berangkat kalau gitu. Kalau kau kepingin, jangan sedih di sini. Kata anaknya, berangkat gimana? Kata Hatim Al-Asam, berangkat gimana? Uang nggak ada, bekal nggak ada. Bagaimana saya mau berangkat? Tawakal Allah, insya Allah di jalan kau dapat rezeki. Kalau saya nggak takut, saya berangkat, tinggal berangkat saja. Tapi ibumu, siapa yang bisa meyakinkan ibumu tak tinggal tanpa saya berikan bekal? Ini berarti perempuan ini dari zaman ratusan tahun yang lalu itu memang cerewet kalau nggak dikasih jajan ya. Ditinggal sama suaminya, nggak dikasih sangu. Wow, sudah dari zaman Hatim Al-Asam. Jadi jangan kaget orang datang, beb, kusri kulon iki ngomel-ngomel nek boten diparingi belanja. Lah walinya Allah saja Hatim Al-Asam mau berangkat haji bingung, kalau saya ninggal mbokmu, ini mbokmu ngomel-ngomel walaupun saya berangkat haji. Lah wong bojone mangkat sholawatan aja, perempuan kadang ngamuk-ngamuk, ben bengi sholawatan, ben bengi maulidan. Apalagi haji. Kata anaknya yang usia 6 tahun tadi apa? Saya yang jamin. Saya yang datang ke ibu, saya mau yakinkan ibu biar ngasih izin. Maka anaknya yang usianya 5 tahun, 6 tahun tadi datangin ibunya. Bu, ayah biar berangkat haji, kasihan gini. Diyakinkan sama anaknya sampai sang ibu bilang apa? Ya sudah, kalau begitu ayahmu boleh berangkat haji. Sang ayah berangkat haji tanpa bekal, ikut sama rombongan. Di tengah jalan pemimpin rombongan pedagang tadi kakinya kena sengatan kalajengking yang beracun. Sampai akhirnya diobati sama tabib-tabib, nggak ada yang bisa ngobatin. Akhirnya dia tanya, apakah ada di antara dari kalian orang soleh yang bisa mendoakan saya? Di rombongan itu ada yang melihat Hatim Al-Asam, orang yang selama perjalanan itu melaksanakan sholat dengan kekhusyuan yang luar biasa. Ini mungkin orang ini bisa ngobatin. Dipanggil Hatim Al-Asam, dibacai sama Hatim Al-Asam. Rupanya Allah memberikan kesembuhan kepada saudagar tadi, pemimpin kafilah. Saking senangnya dia bilang apa? Nafaqatuka zihaban wa iyaban ala hisab. Perjalananmu berangkat haji ini, mulai dari berangkat sampai pulang, makan, minum, tempat tinggal saya yang nanggung. Untuk ucapan terima kasih saya kepadamu. Maka Hatim Al-Asam mengangkat kedua tangannya, ya Allah, engkau telah tunjukkan kepadaku kebesaranmu. Aku berangkat tanpa nafkah dan hari ini, detik ini juga kau berikan nafkah yang luar biasa. Maka tunjukkan juga kepadaku kedermawananmu untuk keluargaku yang aku tinggal. Saya sudah aman dari keluarga saya yang saya tinggal tanpa ada makanan, tanpa ada bekal. Lewat sehari, 2 hari, 3 hari, makanan yang ada di rumah Hatim Al-Asam habis. Mulai sang istri mulai ngerumel, mulai tidak ada makanan, mulai satu rumah semuanya kesakitan perutnya karena lapar. Di hari ketiga sang ibu sudah nggak kuat. Ini semua gara-gara dirimu nak. Dituting-tuting anaknya. Coba kau tidak yakinkan aku, ayahmu masih di sini, bisa bekerja, nyarikan makan. Sekarang kita nggak bisa makan, kita hampir mati, perut semuanya kesakitan. Ini anaknya dimarahi sama ibunya, dia ketawa, ngakak-ngakak. Kata ibunya, kau ini kenapa? Kita ini mau mati karena kelaparan dan engkau masih bisa tertawa seperti ini. Maka sang anak bertanya, ya ummah, ibu, ayahku ini akilur rizq am razak? Ayahku ini orang yang makan rezeki atau yang memberikan rezeki? Sama ibunya dijawab, ayahmu yang makan rezeki, yang memberikan rezeki adalah Allah Ta'ala. Kalau begitu, pergi yang makan rezeki, tapi tidak pergi yang memberikan rezeki. Yang makan rezeki ayah kita pergi, biarin. Yang penting kan yang memberikan rezeki tidak pergi. Sang anak jawab seperti itu, tidak lama pintu rumahnya si ibu diketuk sama orang. Ditanya siapa yang ngetuk pintu? Ternyata ajudannya gubernur. Ajudannya Amirul Mukminin, gubernur di zaman itu, di mana gubernur itu melewati rumahnya Hatim Al-Asam habis berburu bersama raja-raja yang lainnya, bersama para menterinya. Berhenti di tengah jalan di depan rumah Hatim Al-Asam karena mereka kehabisan air. Maka ajudan tadi mengetuk pintu, ditanya siapa? Ajudannya menteri, ajudannya gubernur. Mau apa kau kesini? Khalifah minta air karena mereka kehabisan air, beliau kehabisan air. Maka kata istri, apes. Makanan di rumah sudah habis, ini khalifah malah datang mengentek banyu omah.
Sudah kita nggak punya apa-apa, air rumah pun mau diambil sama dia, mau diminum. Tapi karena yang minta khalifah diambilkan sama dia, dikasih ini, kasih kepada khalifah. Diminum airnya sama khalifah, ternyata dia dapatkan air yang nikmat, yang sejuk, yang luar biasa rasanya. Dia tanya, ini air kok enak? Kalian dapatkan dari mana? Rumahnya Hatim al-Asam. Maka untuk ucapan terima kasih, raja tadi atau khalifah tadi melepas sabuknya. Sabuknya raja kan penuh dengan berlian, dengan batu-batu mulia yang maha dilepas, dan dia katakan barang siapa yang menghormati saya falyakhlaq min taqatuh, maka hendaknya dia buka sabuknya. Itu para menterinya semua, para pejabat yang ikut bersama rombongannya semua nyopot sabuknya menghormati sang raja, diberikan hadiah kepada sang pemilik rumah. Sampai ada orang kaya di antara rombongan tersebut bilang kepada istrinya Hatim al-Asam, buat apa kalian sabuk ini? Kalian nggak akan make segini banyaknya, mending saya ganti dengan harta saya beli. Dibeli dengan uang yang sangat banyak, kemudian diambil sabuk-sabuk itu dikembalikan lagi ke raja untuk penghormatan dari orang kaya atau saudagar kepada rajanya, sehingga istrinya Hatim al-Asam itu mendapatkan uang yang mencukupi dirinya dan keluarganya sampai mati dari pemberian si raja tadi. Maka ketika dapat uang yang berlimpah, dibelanjakan makanan, makan satu keluarga. Tengah-tengah makan, anak kecil yang tadi ketawa tiba-tiba nangis. Maka ibunya bilang, nak, kau nih aneh, saat perut lapar engkau tertawa terpingkal-pingkal, dan saat ini makanan sudah ada, kami semua makan, engkau malah menangis. Kenapa engkau menangis? Maka dijawab sama anak yang usianya baru 6-7 tahun. Dia bilang, apa ya ummah, wahai ibuku, khalifah ini manusia yang dititipi rezeki sama Allah Ta'ala, memandang kita, kemudian dia kasihan kepada kita, dan dengan pandangan kasih sayangnya dia berikan harta kepada kita yang mencukupi kita sampai mati. Bagaimana dengan yang memiliki harta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bagaimana kalau Allah memandang kita dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayangnya? Manusia saja mandang kita dengan kasih sayang, kita dikasih harta yang cukup sampai mati, apalagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ajak anak-anak kita ke majelis seperti ini biar punya hati yang seperti itu.